Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pyrometallurgy in general. Next, Bang. Adapun outline dari kelompok 1 kami yaitu sejarah pyrometallurgy, metalurgi ekstraksi, proses pyrometallurgy, dan aplikasi pyrometallurgy. Adapun anggota-anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Azimil Akbar dengan NIM 19101 dan Karisma Mahayuda dengan 19102 dan saya sendiri Aditya Bagas Suara dengan NIM 2044. Next. Ya, di sini pendahuluan dari sejarah pyrometalurgi yaitu pura adalah kata Yunani atau untuk api dan pyrometalurgi adalah seni dan ilmu ekstraksi logam dengan metode termal. Pyrometalurgi sama tuanya dengan peradaban kita. Menggunakan api memungkinkan orang kuno menghasilkan emas artikel dengan melelehkan dan menuangkan partikel kecil yang ditemukan di bebatuan atau lepas di tanah. Pyrometalurgi paling cocok untuk pengurangan biji oksida tingkat tinggi, namun karena tidak ada teknologi lain, metode termal juga diterapkan untuk pengobatan sulfida masif. Bahkan ketika sulfida tidak menghasilkan logam langsung pada peluburan, seperti pada kasus tembaga dan timbal sulfida, pemanggangan ditemukan untuk mengubah sulfida menjadi oksida yang kemudian direduksi ke logam. Next. Oke, selanjutnya sejarah metalurgi. Sejarah pyrometalurgi yang pertama ada gambar lukisan Mesir kuno dengan menunjukkan melebur dan menuang emas. Di sini ada tahapan apa sih proses-prosesnya yaitu ada desah furnace, air blast, dan definery. Yang gambar kedua ini lukisan Mesir kuno untuk penggunaan tiupan angin untuk meniupkan udara ke dalam api. Next. Selanjutnya ada metalurgi ekstraksi. Next sheet. Jadi metalurgi ekstraksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pyrometalurgi, yaitu metode pyrometalurgi termasuk dalam peleburan, konversi, dan penyulingan api yang dilakukan pada suhu tinggi suatu langkah yang disebut pemanggangan atau roasting. Dan kalsinasi juga dapat digabungkan dalam lembar aliran dalam pengolahan sulfida atau mineral karbonat. Lalu selanjutnya ada hidrometalurgi, yaitu metode menggabungkan pencucian nilai logam dari biji atau mineral menjadi larutan berair. Solusi yang dihasilkan dimurnikan sebelum presipifikasi logam dengan kontrol pH dan PO2, reduksi gas atau sementasi. Memanggang atau kalsinasi juga merupakan langkah penting dalam pengolahan biji, sulfida, dan karbonat. Next sheet. Selanjutnya ada elektrometalurgi, yaitu metode menggunakan energi listrik untuk menguraikan murni mineral yang hadir dalam larutan air atau dalam campuran garam leburan. Jika logam diekstraksi dari elektrolit menggunakan metode anoda yang tidak larut, disebut elektrowinning. Sebaliknya, jika logam tidak murni berupa anoda dimurnikan menggunakan elektrolit yang sesuai, metode ini dikenal sebagai pemurnian listrik. Next. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pyrometalurgi. Yang pertama itu ada temperatur, adalah salah satu faktor yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu reaksi reduksi dalam proses ekstraksi logam. Pengaruh temperatur pada suatu reaksi dapat ditentukan melalui persamaan Gibbs. Selain dengan menggunakan persamaan Gibbs, pengaruh temperatur dengan reaksi reduksi biji besi logam dapat dilihat melalui diagram Ellingham. Nah, jadi berikut adalah rumus dari persamaan Gibbs, di mana jika nilai delta G0 negatif, maka reaksi tersebut dikatakan berlangsung, yang artinya reaksi akan berlangsung ke arah produk. Sebaliknya, jika nilai delta G0 adalah positif, maka reaksi tidak berlangsung atau reaksi akan berlangsung ke arah reaktan. Next. Selanjutnya ada proses pyrometalurgi. Yang pertama ada drying, yaitu adalah proses pemindahan panas kelembapan cairan dari material pengeringan. Biasanya sering terjadi kontak pada pelembab dengan pembakaran gas yang panas oleh pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua ada kalsinasi, yaitu adalah proses dekomposisi panas material di mana padatan menjadi padatan dua ditambahkan gas. Di mana padatan pertama ini umumnya senyawa karbonat atau padatan dua ini adalah oksida. Dengan demikian, kalsinasi adalah pemanasan biji untuk mendekomposisi dan mengeliminasi produk yang menguap. Produk yang mudah menguap dapat berupa CO2 atau H2O. Karbonat sering dikalsinasi untuk mengeluarkan CO2 membentuk oksida logam.
Selanjutnya ada roasting, adalah pemanasan dengan kelebihan udara, di mana udara dihembuskan pada biji yang dipanaskan disertai penambahan reagen kimia, dan pemanasan ini tidak mencapai titik leleh dari material tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada smelting, adalah proses peleburan logam pada temperatur tinggi hingga mencapai titik lelehnya. Dan yang terakhir ada refining, adalah proses pemindahan panas pengotor dari material dengan menggunakan proses pemanasan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kadar mineral hingga mencapai 99,5%. Next. Baik, selanjutnya adalah aplikasi pirometalurgi. Aplikasi pada pirometalurgi yang pertama itu ada ekstraksi timah yang bisa dilihat pada PT timah. Timah merupakan unsur logam yang memiliki simbol Sn yang memiliki nomor atom 50 dan berat atom 118,69 gram per mol dengan titik lebur 505,6 Kelvin dan titik didih 208.876 Kelvin. Logam timah diperoleh dari dua lokasi kurang lebih. Penambangan yang berbeda yaitu penambangan timah dengan cara penggalian dengan menggunakan kapal keruk yang dilakukan di laut dan penambangan di darat. Biji timah dari kapal keruk yang masih berkadar rendah sekitar 20-30%. Dilakukan proses pengolahan dengan mendapatkan biji timah dan dari mineral pengotornya yang untuk proses selanjutnya yaitu peleburan. Pada pengolahan mineral ini, kadar biji timah ditingkatkan sesuai dengan syarat peleburan dan permintaan konsumen, di mana syarat peleburan lebih dari 70% SN. Berikut adalah gambar diagram alir pada proses peleburan timah. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi nikel yang dapat dilihat contoh nyatanya adalah pada PT Antam. Untuk memperoleh nikel dari tipe deposit laterit, terdapat beberapa jalur proses pengolahan. Komposisi deposit laterit nikel akan bergantung pada tipe batuan induk, iklim tempat deposit terbentuk, dan proses pelapukan. Hal ini memberikan hubungan spesifik antara komponen deposit dan pilihan proses pengolahannya. Alur proses pengolahan laterit nikel yang diterapkan secara komersial didasarkan pada kandungan magnesium atau Mg dan rasio nikel besi atau NiFe. Saat ini terdapat dua pilihan jalur proses ekstraksi, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Jalur proses ekstraksi pirometalurgi merupakan tipe laterit nikel saprolite dengan produk nikel berupa ferronikel atau FNI, nikel pig iron, dan nikel sulfida matte atau nikel matte. Sedangkan proses hidrometalurgi paling umum diterapkan untuk laterit limonit. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu skema untuk profil laterit. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah untuk memperoleh logam dari bijinya dilakukan proses ekstraksi yang memiliki 3 tipe, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Proses ekstraksi logam dilakukan dengan melalui tahapan proses ekstraksi logam. Yang kedua, yaitu temperatur adalah salah satu faktor yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu reaksi reduksi dalam proses ekstraksi logam. Pengaruh temperatur pada suatu reaksi dapat ditentukan melalui persamaan Gibbs yang seperti yang tadi setelah dijelaskan, yaitu selain dengan menggunakan persamaan Gibbs, pengaruh temperatur dan reaksi reduksi biji logam dapat dilihat melalui diagram Ellingham. Yang ketiga yaitu pirometalurgi memiliki 5 proses, yaitu yang pertama dari drying, kemudian calcining, kemudian roasting, kemudian smelting, dan yang terakhir adalah refining. Yang terakhir, contoh aplikasi dari proses pirometalurgi digunakan pada beberapa perusahaan ekstraksi, yaitu salah satunya PT Timah, PT Antam, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membentuk laporan karya ilmiah berserta slideshow yang kami jelaskan pada saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari kelompok 1. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.